Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini pertemuan ke-6 untuk kebetulan kelas 4 kelas ini bersamaan dengan mata kuliah yang sama, dengan materi yang sama, yaitu HKI, HKIC, HKID, HSC, dan HSD. 4 kelas ini bersamaan materi. Untuk mata kuliah fikih munakahat 1 untuk HKIC dan D, dan fikih munakahat untuk kelas HC dan HSD. Ini bersamaan. Hari ini sengaja saya rekam karena ada kesibukan saya tidak bisa hadir di online. Zoom meeting tidak bisa kita laksanakan karena kesibukan hari Senin dan hari Selasa. Jadi ya khusus ini saya rekam. Dan materinya ini adalah rapelan ya. Satu pertemuan langsung 2 materi. Karena kelas kita itu waktu pertemuan pertama di awal bulan September itu saya tidak hadir. Jadi hari ini ada satu materi yang belum terselesaikan karena di awal saya pernah tidak masuk. Jadi ya hari ini akan saya jadikan satu ya, pertemuan ke-6 dan ke-7. Karena minggu depan insya Allah fakultas atau kita semua akan mengadakan ujian tengah semester tanggal 20 ya 20 Oktober sampai 24. Itu insya Allah akan diadakan UTS. Jadi berarti hari ini karena masih pertemuan ke-6, maka akan saya rapel menjadi satu dengan pertemuan ke-7 ya. Dan ini tidak ada tugas pertemuan 6 dan 7 seperti di RPS, tidak ada tugas. Jadi ya tidak ada penugasan. Cuman tugas yang kemarin itu kan masih saya perpanjang, itu tugas mini risetnya masih diperpanjang. Jadi ya kalian masih punya kewajiban untuk melakukan mini riset di tempat tinggal kalian masing-masing. Ya semoga lancar ya. Apa itu namanya? Eh, Tugas kalian tidak ada kendala, tidak ada halangan, semua berlangsung dengan baik, sesuai dengan schedule, sesuai dengan jadwal, sehingga nanti tanggal 20 khusus HKIC dan D, dan tanggal 21 hari Selasa khusus SC dan D bisa dikumpulkan tepat waktu jam 7 pagi. Oke ya, silakan berproses, silakan turun ke kampung, turun ke rumah kalian masing-masing untuk melakukan mini riset. Oke? Ya, baik, sekarang kita langsung ke materi yang pertemuan ke-6 yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri. Oke, saya tampilkan modulnya. Maaf, saya lagi pilek. Oke, ini dia ya. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Eh,
Bahan kajiannya ada tiga. Pertama hak istri, kedua hak suami, dan ketiga hak bersama. Saya akan mengambil sumbernya dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7. Oke, baik, kita langsung masuk terlebih dahulu ke hak istri. Ini ada di kitab Babah halaman 327 tentang hak istri. Lizaujati hukukun maliyatun wahiyal mahru wa nafaqatu wa hukuku ghairu wa hukuku ghairi maliyatin wa hiya ihsanul usrati wal muamalatut thayyibatu wal adlu. Yang pertama hak istri itu ada dua. Pertama hak maliyah dan yang kedua hak ghairu maliyah. Hak maliyah atau hak material itu adalah al-mahru wa nafaqatu, mahar dan nafkah. Sedangkan yang ghairu maliyah atau non material yaitu ihsanul usrah, yaitu hubungan baik atau berperilaku baik dalam pergaulan ke istri, wal muamalatu thayyibah dan hubungan yang baik atau muamalah perlakuan yang baik, wal adlu dan keadilan. Allah. Itu hak istri. Berikutnya, wa min ahammi huquqi zaujati biijazin bima sabaqa bayanu fi hadza sya'ni. Termasuk diantara hak-hak istri yaitu satu, i'fafuz zaujati awil istimta'i atau awil istimta'u. Pertama adalah menjaga istri atau menjaga martabat istri, awil istimta'u atau bersenang-senang atau menggauli dengan baik. Jadi hak istri itu istri berhak untuk mendapatkan perlindungan. Kesucian istri wajib dilindungi dan suami wajib dan istri berhak. Awal istimta atau bersenang-senang menggauli. Kata Malikiyah, iljima'u wajibun ala rajuli lil mar'ati idzan tafal udhru. Mazhab Malikiyah mengatakan jima itu atau persetubuhan suami istri itu wajib. Wajibun ala rajul bagi seorang suami lil mar'ati kepada istri idzan tafal udhru jika tidak ada hudur atau halangan. Maksudnya halangan haid, halangan sakit dan lain sebagainya. Sedangkan waqala Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat la yajibu tidak wajib illa marrotan kecuali sekali doang. Itu Imam Syafi'i. Tidak wajib jima. Cukup satu kali saja selama hidup. Dianahu karena sesungguhnya jima hakun adalah hak lahu bagi suami. Jadi, suami punya hak. Ya namanya hak dan tidak boleh dong tidak kita. Nah itu pandangan ulama mengenai istimta atau kewajiban atau sesuatu bersenang-senang dengan istri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yahrumul wat'u fid dubur, haramnya berhubungan wati atau berhubungan seksual fid dubur di bagian anus atau dubur. Haram, tidak boleh. Karena dasarnya adalah sabda Nabi, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Allah senang dengan kebenaran, tidak malu. La ta'tun nisa'a fi adbarihinna, dan jangan jima istrimu fi adbarihinna di bagian belakang.
Itu ya hadis Nabi yang melarang wafi fid dubur. Dan juga ada hadis-hadis yang lain. Ini silakan dibaca hadisnya apa saja. Berikutnya yang ketiga adalah al-azlu. Hak istri adalah men- mendapatkan azl, atau azl itu adalah ikhraju ilqa'u maniyyir rajuli kharijal farji, itu mengeluarkan spermanya suami di luar kemaluan. Jadi ini salah satu cara di, di kalangan umat zaman dahulu jika tidak ingin punya anak terlebih dahulu, atau mungkin tadi dulu lah anak kita sudah banyak, sudah 4 nih, kalau satu lagi nanti repot kamu istri, jadi ya udahlah kita putuskan ya untuk menunda dulu atau tidak perlu punya anak lagi. Makanya salah satu caranya di masa dulu adalah dengan al-azl, apa, mengeluarkan sperma suami di luar vagina. Itu ya, itu salah satu cara. Tetapi untuk melakukan tindakan azal ini harus ada apa? Harus ada hukumnya. Menurut Syafi'iyah, azal ini yukrahul azlu, dimakruhkan hukum azal, ya, makruh. Tapi eh, mazhab yang lain mengatakan boleh, yang penting tidak menyakiti istri dan tidak mengecewakan. Artinya kalau seperti ini hukum azal itu harus dilihat dulu. Ulama mazhab berpendapat masih boleh walaupun Nabi memakruhkan. Masih boleh karena apa yang membolehkan? Ya, karena kalau istrinya ridho, istrinya ikhlas dan bersedia karena memang ada manfaatnya, ya berarti boleh. Yang penting ada persetujuan terlebih dahulu. Karena itu, kalau melakukan azal, suami harus minta izin sama suami, sama istri, untuk memastikan ini boleh. Ya karena apa? Mengurangi kenikmatan itu. Ya, itu yang ketiga, hak istri, al-azl. Dan yang keempat adalah al-muasyarah bil ma'ruf, yaitu bergauli istri dengan baik. Yajibu ala zauji, wajib bagi suami muasyaratu zaujati, bersikap baik dalam menggauli istri bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Bil ma'ruf itu maksudnya dengan cara yang menurut kebiasaan itu sudah baik. Itu benar. Gimana ya kalau orang mengatakan ya menggauli itu sih, berarti eh, kasih nafkah yang baik, kasih hubungan yang baik, diajak jalan-jalan, diajak begini-begini dengan kebaikan-kebaikan, ya itu yang berarti dia sudah bersikap baik kepada istrinya. Dan itu hak istri. Muasyarah bil ma'ruf. Kalau istilah Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ayat An-Nisa 19. Ya, itu dia. Yang keempat, oh, itu hak istri ya. Berikutnya hak suami. Apa saja hak suami? Kita lihat di halaman 334. Pertama, hak suami adalah ta'atuz zaujati li zaujiha fil istimta'i wal khuruji minal manzil, yaitu ketaatan istri kepada suami dalam urusan istimta, dalam urusan menggauli, wal khuruji, dan keluar atau pergi dari rumah, minal manzil, dari rumah. Jadi itu wajib istri melakukan karena itu adalah haknya suami. Jadi kalau istrinya diajak, ayo neng, jadwalnya neng, harus mau. Yuk kita keluar yuk.
Suami mengajak ya, istri wajib mengiyakan, gitu ya. Itu yang pertama, ta'atu zaujati li zaujiha fil istimta'i wal khuruji minal manzil. Yang kedua adalah al-amanah. Suami berhak mendapatkan amanahnya istri. Ala zaujati bagi istri antah fadl yang menjaga zauj ghaibata sorry menjaga ghaibatu zaujiha fi nafsiha wa baitihi wa malihi wa waladihi. Jadi istri berhak menerima amanah atau berkewajiban, istri berkewajiban menjalankan amanah untuk menjaga saat suami tidak ada, apa? Dirinya dijaga, rumahnya suami dijaga, harta suami dijaga, dan anak-anak dari suaminya dijaga, dirawat, dipelihara dengan sebaik-baiknya. Jadi itu kewajiban istri dan juga hak suami. Amanah. Yang berikutnya adalah sama juga al-muasyarah bil ma'ruf, bersikap baik. Suami wajib bersikap baik kepada istri, begitu juga sebaliknya. Istri wajib atau suami berhak mendapatkan perilaku yang baik dari istri. Itu juga saling ya, aspek kesalingannya tinggi, kuat muasyarah bil ma'ruf. Dari sisi perempuan atau istri pun juga dari sisi laki-laki atau suami. Ini artinya yajibu alal mar'ati, wajib bagi istri muasyaratu zauji memperlakukan suami bil ma'ruf dengan baik, mingkafil adza wa ghairihi, dari mencegah perbuat aniaya wa ghairihi dan lain sebagainya. Artinya salah satu cara untuk muasyarah bil ma'ruf pada suami adalah tahan diri, jangan sampai istri melukai suami, mencederai suami. Ini yang sering kadang-kadang kadang main pukul, main bentak segala macam. Ini jangan hindari. Jadi itu ya hak suami. Berikutnya adalah hak hak takdib, yaitu hak mendidik, hak mengajari, hak memberikan pelajaran dari suami kepada istri. Lizauji hak, lizauji al haqqu kita di zaujatihi inda isyaniha amrahu rafil maksiyah. Jadi bagi suami itu adalah hak dalam mendidik istrinya. Kita di zaujatihi inda isyanihi amrahu, ketika si perempuan bermaksiat atas perintahnya Allah, bil ma'ruf, tapi dengan cara yang baik, takdibnya, mengajarinya. La fil maksiat, jangan dalam cara yang maksiat. Ya artinya ini juga harus diperhatikan oleh suami. Suami punya hak untuk mengajari istri. Tapi kalau suaminya sudah, kalau istrinya sudah benar, ya didukung, jangan tetap dinasihat, jangan tetap diajari. Kalau sudah benar, kok diajar. Sehingga yang terjadi istri merasa tersakiti. Jadi ya harus timbal balik juga. Suami punya hak mengajari, istri juga harus mendengarkan dengan baik dan ajarannya sesuai dan tidak melanggar syariat Islam. Itu. Jangan kayak ada kasus di luar sana, suaminya soal merasa jadi pemimpin. Kemudian yang terjadi istrinya ngaji ajari, kamu jangan begitu, jangan begitu. Padahal kalau dilihat secara
teliti dan seksama, suaminya yang justru maksiat, istrinya yang justru menjalankan syariat, maka harusnya gimana? Bukan suami yang mengajar, tapi istri yang menasihati suami. Karena kan istrinya maksiat, suaminya maksiat, istrinya yang menjalankan syariat, maka istri harus menjelaskan, menasihati suami. Itu yang terjadi. Kalau dibalik, dan harus dicermati, jangan sembarangan, jangan ceroboh. Istrinya yang sudah menjalankan syariat dengan baik, tapi suaminya yang mendablek, suaminya yang nggak jelas, ya suami harus menerima nasihat dari istri, gitu ya. Intinya di sini adalah adakah syariat sudah dijalankan dengan baik oleh suami dan istri. Kalau semuanya sudah sama-sama menjalankan, maka itu posisi suami lebih tinggi dari istri. Suami harus menasihati dengan baik, itu ya. Itu hak suami, hakut takdib, kata Wahbah. Nah, berikutnya adalah hak bersama. Tadi kan hak istri sudah, hak suami sudah. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah hak bersama. Al-mabahasus salis al-hukukul mustarikatu bainaz zaujaini, hak bersama di antara suami dan istri. Aglab al-hukukus sabiqah khususon hakul istimta'i wa ma yatba'uhu hiya hukukun mustarikatun bainaz zaujaini. Jadi aglab al-hukuk, hal yang biasa dalam hak yang sudah lalu, yang sudah sebelumnya disebutkan, as-sabiqah yang lalu, khususan terutama khususnya hakul istimta, hak bersama bersenang-senang, wa mayat bahu dan yang menyertainya, ya apa itu hak-hak yang sudah lalu itu? Ya hukukun mustarikatun, hak bersama bainan zaujaini, hak di antara istri dan suami. Maaf ya agak kurang kurang fresh saya hari ini. Lakin hakuz zaujati hakuz zauji ala zaujati a'zau min haqqiha. Jadi hak suami itu di atas istri itu lebih besar daripada haknya istri. Dasarnya Al-Qur'an, wal rijali alaihinna darajah. Surat Al-Baqarah ayat 228. Bagi laki-laki atas perempuan darajatun satu derajat tinggi, lebih tinggi. Ya. Jadi artinya begini maksudnya, teks ini adalah memang tadi disebutkan hak suami apa, hak istri apa. Nah, perlu diperhatikan berkaitan dengan apa itu hak istimta, istri punya hak bersenang-senang, suami juga punya hak bersenang-senang. Nah, itu dianggap sebagai hak bersama, kata kata teks ini. Wahia hukukun mustarikatun bainaz zauj. Itu hak bersamanya, hak bersenang-senang. Ya. Tetapi hak istri itu lebih dari satu derajat di bawah hak suami. Kata ayat lirijali alaihinna darajah. Satu derajat lebih tinggi suami. Dan juga berdasarkan hadis Nabi, "Lau kuntu amran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartun nisa'a ayyasjudna li azwajihinna." Seandainya aku bisa memerintahkan ada seseorang ayyasjud dari ahadin untuk bersujud kepada orang lain, maka aku akan la'amartu, maka aku akan aku memerintahkan perempuan untuk bersujud kepada suami. Karena Allah lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haq. Karena Allah telah menjadikan hak untuk suami bagi istri minal haqi yang harus dipenuhi oleh istri.
Andai kata aku boleh menyuruh untuk sujud, maka aku akan suruh sujud istri, sujud kepada suami. Tapi sayangnya nggak boleh bersujud kepada manusia, kepada makhluk. Ya. Jadi artinya artinya kalimat ini yang menyangkut hak bersama itu berhubungan dengan istimta bersenang-senang. Itu hak dan tidak boleh diabaikan. Artinya harus dipenuhi. Suami punya hak untuk istimta, istri pun juga punya hak untuk istimta. Itulah hak bersama dalam suami istri dalam pernikahan. Oke, berikutnya. Ini kita lihat pandangan KHI tentang hak dan kewajiban suami istri. Nah, ada di ayat berapa? Di pasal berapa? Ada di pasal 77, pasal 78, 79, kemudian 80, 81, 82, 83, 84, selesai. Jadi dari 77 sampai 84 itu aturan KHI yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Ini silakan bisa dibaca sendiri sama kalian untuk mengetahui poin-poin apa saja yang berhubungan dengan hak suami, hak istri, dan juga hak bersama. Oke. Itu mudah, bisa dipahami dengan jelas. Nanti kalau bingung bisa kalian tanyakan ya. Pertanyaannya bisa melalui kolom komentar di YouTube atau di BCR, bisa ditulis di situ ya. Karena ini kan kelas tidak online ya, online tapi tidak online. Ini hari ini ya. Jadi kalau mau tanya bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, baik. Itu tadi materi yang pertama, pertemuan ke-6. Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan pertemuan yang ke-7. Yaitu tentang konsep kafa'ah. Oke ya, saya tampilkan ya. Nah, ini dia ya, konsep kafa'ah. Pengertian kafa'ah sekarang. Langsung aja ini, sikat, padat. Apa itu kafa'ah? Kita lihat. Kafa'ah secara bahasa adalah al-mumasalatu atau al-musawah. Mumasalah dan musawah. Yang artinya setara, seimbang, serasi, sesuai, sederajat, serupa, sebanding. Nah, secara istilah, kafa'ah adalah keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing tidak keberatan untuk melakukan pernikahan. Ya. Dalam mabazwa ini apa? Ini ada istilahnya. Al-mumasaratu baina zaujaini daf'an lil 'ari fi umurin maksusatin. Yaitu persamaan di antara laki-laki dan perempuan dalam perkara-perkara khusus dengan tujuan untuk mencegah terjadinya aib. Daf'an lil 'ari artinya mencegah aib. Jadi ada kata kunci perkara-perkara khusus. Persamaan dalam perkara-perkara khusus. Maksudnya apa itu? Kita lihat. Yang dimaksud oleh perkara khusus itu ada pandangan ulamanya. Menurut mazhab Malikiyah yang dimaksud perkara khusus adalah faktor agama dan bebas dari aib atau cacat yang menyebabkan suami boleh menggunakan hak khiarnya. Itu perkara khusus yang dimaksud menurut mazhab Malikiyah. Ada agama dan bebas dari aib. Kemudian jumhur ulama mengatakan perkara khusus itu adalah agama, nasab, kemerdekaan atau bukan budak, dan pekerjaan. Agama, nasab, kuliah atau kemerdekaan, dan pekerjaan. Jadi dilihat bekerjanya bagaimana, dan agamanya sama apa tidak, nasabnya bagus atau jelek, dan lain sebagainya. Sedangkan oleh mazhab Hanafiyah dan Hanabilah ditambah satu lagi apa? Hartanya ada berapa? Faktor harta atau faktor kekayaan. Ya, jadi itu perkara khusus yang dimaksud untuk mengukur
kesetaraan atau kesederajatan atau kekufuan di antara calon suami dan istri. Ya. Nah, sekarang pandangan ulama tentang kafah bagaimana? Kita lihat. Menurut ulama As-Sauri, Hasan Al-Basri, Al-Bisri, dan Al-Qurhi dari mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa kafaah sama sekali bukan syarat. Bukan syarat nikah, baik syarat sah maupun syarat kelazimah. Dan pernikahan tetap sah meskipun suami istri tidak memenuhi unsur kafaah. Ya, itu Hasan Al-Basri, Al-Sauri, dan Al-Qurhi. Sedangkan, ini hadisnya ya dasarnya al-annasu sawasiyatun ka asnanil misti la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin innamal fadlu bittaqwa. Manusia sama sifatnya seperti ratanya sisir, gigi sisir. La fadla li arabiyyin, tidak lebih utama orang Arab wala ajamiyyin, dan juga bagi orang ajami atau orang non Arab. Innamal fadlu bittaqwa. Sesungguhnya yang utama adalah ketakwaan. Nabi. Yang kedua adalah imam mazhab yang besar, yang empat, menyatakan bahwa kafaah hanya merupakan syarat kelaziman dan bukan syarat sah nikah. Nanti kalian akan ada materi tentang syarat pernikahan. Jadi yang dimaksud syarat sah nikah itu bagaimana? Ada syarat kelaziman itu bagaimana? Nanti ada penjelasan. Mungkin setelah UTS ya. Jadi mazhab yang empat berpendapat bukan syarat sah dan juga tapi hanya sekedar syarat lazim. Artinya kalau syarat lazim masih boleh ditinggalkan. Kalau memang istrinya ridho, dapat apa deh? Saya dapat suami yang cuma lulusan SMA, yang penting dia punya biaya untuk menafkahi, ya tidak apa. Misalnya suaminya pengusaha tapi cuma lulusan SMA, istrinya S2 UIN Banten lagi, gitu ya. Kalau dari sisi pendidikan kan tidak cocok, tidak setara. Tapi karena punya materi, suaminya mampu bisa menafkahi, ya sudah. Nah, itulah tadi materi tentang, dasarnya ini hadis Nabi. Salasun la tu'akhir, tiga perkara yang jangan ditinggalkan, jangan diakhirkan, jangan ditunda-tunda. Apa itu? As-salatu idza atat, salat kalau sudah datang waktunya. Wal janazatu idza hadar, dan jenazah supaya sudah dikuburkan kalau sudah siap dan ada di pemakaman. Wal ayyimu, dan janda idza wujidat laha kufa, dan janda jika sudah ketemu jodohnya yang sekufu, yang sepadan. Seperti itu. Jangan ditunda-tunda, kalau sudah dapat langsung kerjakan. Sholat kalau sudah wayahnya, maaf. Jenazah kalau sudah siap dikuburkan, ya kuburkan. Dan yang ketiga, janda kalau sudah dapat yang kufu langsung nikah, jangan ditunda-tunda. Nah, itulah hadis yang berhubungan dengan dasar mazhab besar itu menganggap kafaah bukan syarat sah tapi hanya sebagai syarat kelaziman. Oke, baik, selesai. Anak-anak sekalian, itulah dua materi yang sudah saya sampaikan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan, dan yang kedua adalah konsep kafah. Cukup ya? Kalau ada yang ingin bertanya, bisa dengan cara Anda tulis pertanyaannya di kolom komentar yang ada di Google Classroom dalam menu ini, menu video, atau langsung di channel YouTube-nya di kolom komentar. Tulis pertanyaan. Pak, saya bertanya tentang ini, Pak. Pertanyaannya berhubungan dengan dua materi ini. Baik, saya kira itu. Dan insya Allah minggu depan akan ada ujian tengah semester, dan mungkin nanti dalam waktu dekat saya akan umumkan perihal UTS-nya bagaimana, mekanismenya bagaimana. Apakah saya akan hadir di kampus atau hanya menugaskan dengan cara online, ya.
Kalau misalnya online juga tetap, kalau misalnya offline, saya hadir di kampus misalnya nih ya, ujiannya tetap online. Artinya tidak pakai kertas, tidak pakai lembar soal dan lembar jawaban, langsung online. Anda siapkan perangkat penunjangnya seperti HP atau mungkin laptop di kampus. Kalau ada ujian langsung di kampus, saya hadir di kampus. Tapi kalau saya tidak bisa hadir, misalnya saya ada halangan apa, ada kendala atau ada acara lain, berarti saya akan membuat ujian online. Ya, kalau ujian online ya nanti akan ada sedikit perubahan mengenai soal-soalnya. Ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini. Hari ini Senin dan Selasa ya untuk 4 kelas karena 2 kelas beda-beda. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.